Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan belajar kembali dalam kebenaran firman Tuhan yang saya angkat tema tentang perfect love. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk membacakan ayat-ayat yang menjadi dasar topik pembahasan kita hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa, dan saya ingin berdoa bagi saudara-saudara yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit, dimanapun Anda berada yang sedang sakit apapun. Bapak Ibu percayalah, saudara percayalah bahwa tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan sanggup menyembuhkan segala macam penyakit apapun, asal Anda percaya dengan iman. Anda percaya dengan iman, pada waktu didoakan, mujizat Tuhan pasti terjadi, kesembuhan terjadi, dan penyakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang kami sembah, pada saat ini kami berdoa, hamba berdoa bersama-sama dengan saudara-saudaraku yang ada di rumah dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah sakit ataupun di rumah dimanapun yang sementara terbaring sakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan segala penyakit apapun yang mereka alami hari ini. Tuhan, tidak ada satu perkara yang mustahil bagi namamu. Bagi Tuhan tidak ada hal yang tidak mungkin. Semua hal pasti mungkin, asal kami percaya dengan iman. Kami yakin saudara-saudaraku yang sedang sakit hari ini disembuhkan, dijamah oleh Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, saudara semua dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong urapi kami, urapi hamba-Mu, biar firman yang hamba sampaikan benar-benar menjadi berkat dan kekuatan untuk kami semua yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema yang saya angkat, yaitu perfect love, kasih yang sempurna. Saudara, tidak ada seorang manusia yang memiliki kasih seperti ini. Hanya Yesus satu-satunya yang memiliki kasih yang sempurna. Nah, kita perhatikan apa itu kasih manusia. Kasih manusia itu bersyarat dan berbatas. Sekali lagi, kasih manusia itu bersyarat dan berbatas. Jika kamu mengasihi aku juga mengasihi kamu. Kalau kamu tidak mengasihi aku, maka aku pun tidak mengasihi kamu. Kalau kamu berbuat baik terhadap aku juga akan berbuat baik terhadap kamu. Jika kamu berbuat jahat terhadap aku, maka aku pun akan berbuat lebih jahat daripada kamu. Atau yang disebut dengan balas dendam. Itulah sebabnya saya mengartikulasikan dalam spesifikasinya sebagai hukum imbal balik, implikasi imbal balik, bukan sebagai hukum kasih. Dan inilah konsep hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya. Tetapi kemudian Yesus datang untuk menyempurnakan hukum kasih karunia, menyempurnakan hukum Taurat itu, kemudian menjadikan dan membawa satu kasih yang disebut dengan kasih tanpa batas atau perfect love. Dalam Matius pasal yang kelima ayat 17-18 dimengatakan begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, puji Tuhan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi perlu digarisbawahi bahwa Yesus datang bukan menghapus atau meniadakan hukum Taurat, tetapi ia datang untuk menyempurnakannya dengan hukum kasih agape, yaitu kasih yang tiada bersyarat dan berbatas. Sebab dia mengasihi kita bukan karena kita baik,
Dia mengasihi kita bukan karena kita dari keturunan bangsawan. Dia mengasihi kita bukan karena dosa kita atau pelanggaran kita sedikit. Tetapi dia mengasihi kita tanpa melihat siapa kita, tanpa melihat status kita. Dengan kasih tanpa syarat dan tanpa batas. Bahkan dia berdoa untuk orang yang menganiayanya. Ketika dia sedang berada dalam satu titik di ambang kematian. Waktu dia sementara tergantung di bukit Golgota, dia berdoa, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu dia mengajarkan kita berdoa bagi musuh-musuh kita. Dalam Matius pasal yang kelima ayat 44 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, hal ini saya ingin sampaikan, hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, dimanapun Anda berada. Yesus masih menantikan Anda untuk datang kepadanya, menerima kasih yang tanpa bersyarat. Sebab kasih ini tidak pernah ditemukan di dalam siapapun, selain di dalam Dia yang adalah perfect love itu sendiri. Dia sendiri yang membawa kasih sempurna, kasih yang sempurna, karena Dia adalah kasih yang sempurna. Puji Tuhan saudaraku. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita akan baca dulu dalam ayat pembacaan kita, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Tetapi kita tidak bisa membaca semuanya, kita hanya membaca ayat 21 sampai 22. Nah, Bapak Ibu nanti baca mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32 supaya Anda tahu bagaimana cerita daripada perikop atau topik pembahasan kita kali ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita baca dulu dalam pasal yang ke-15 ayat 21-22. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepadanya, kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Sebelum saya membahas, sebelum kita masuk di dalam topik pembahasan ini, ada 3 poin yang akan kita bicarakan. Saya ingin meringkas cerita daripada topik kita ini, yaitu berbicara tentang anak yang terhilang. Ada seorang ayah memiliki 2 orang anak. Kemudian yang bungsu berkata kepada ayahnya, dia minta supaya dia dibagikan harta milik untuk menjadi bagiannya. Lalu ayahnya pun menurutinya dan membagikan dia harta milik. Nah, setelah dia terima harta milik itu, dia pergi, dia mulai hidup berfoya-foya. Dia menghabiskan semua harta miliknya, saudara. Dan dia jatuh pada satu titik kemiskinan di titik paling bawah. Untuk makan saja tidak bisa. Bahkan dia ingin mengisi perutnya dengan ampas makanan daripada babi-babi itu. Karena kemudian dia sudah tidak punya uang, dia bekerja untuk memberi makan kawanan babi-babi. Atau memberi makan babi-babi. Nah saudara, pada saat titik itulah dia mulai sadar. Dia menyadari akan dirinya. Bahwa dia akan pergi kembali kepada bapaknya dan berkata kepada bapaknya, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Nah, pada saat itu dia bangkit berdiri, lalu dia kembali ke rumah. Dia menjumpai bapaknya. Dan sementara dia masih di kejauhan, bapaknya telah melihat dia lalu lari mendapatkan dia. Di hadapan bapaknya itu dia berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan baru saja ia mau mengatakan, jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Belum sempat dia mengatakan itu, ayahnya berkata, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Hari ini kita belajar 3 poin penting dari pembacaan ini.
ayat yang ke-22, yaitu jubah yang terbaik, cincin, kemudian sepatu. Nah, kita perhatikan apa itu jubah dan apa itu cincin dan apa itu sepatu. Jubah itu melambangkan status, dan jubah itu menggambarkan pemulihan status dan perkenanan Bapa. Sekali lagi, jubah itu melambangkan pemulihan status dan perkenanan Bapa. Saudara, ketika manusia pertama melakukan pelanggaran, mereka tidak kehilangan agamanya, melainkan kehilangan kemuliaan atau hidup ilahi yang Tuhan impartasikan di dalam diri mereka. Tindakan pertama yang dilakukan Tuhan setelah manusia jatuh, Ia membuat jubah dari kulit binatang yang menggambarkan pengganti sementara dari jubah kemuliaan yang Tuhan sediakan. Itu dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Saudara bisa baca sendiri. Yang melambangkan, dan itu melambangkan rencana Allah, rencana besar Allah bagi penyelamatan umat manusia dari dosa, yang mengacu kepada karya penebusan melalui kematiannya di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 10 dan ayat 14, dan masih banyak ayat lagi. Jadi jubah itu melambangkan atau menggambarkan pemulihan status dan perkenanan Bapa. Tadinya dia menjauh daripada Bapaknya, dia pergi tinggalkan Bapaknya, dia menjauhi kasih Bapaknya. Nah, seringkali banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita menyia-nyiakan kasih agape yang Tuhan telah berikan kepada kita secara sempurna, dan kemudian kita pergi tinggalkan Tuhan. Hari ini Tuhan masih menantikan banyak anak-anak yang terhilang, orang-orang yang jauh, yang hidupnya jauh daripada Tuhan, yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Dia masih menantikan Anda untuk datang kepadanya, menerima, memulihkan status Anda kembali kepada semula. Saya mengundang saudara dimanapun berada, yang hidupnya di luar kemuliaan, yang hidupnya jauh dari Tuhan, yang hidupnya menjauhkan diri dari kasih Bapa, kembalilah kepada kasih mula-mula itu. Kembalilah kepada kasih Bapa yang tiada terbatas dan tanpa syarat itu. Dan saudara pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan perhatikan poin yang kedua, bagian yang kedua, yaitu cincin. Cincin menggambarkan otoritas dan kuasa dari Bapa. Sebuah pemberian mandat atau otoritas, seperti halnya dengan tongkat Harun. Sebuah ikatan perjanjian senantiasa disertai dengan transfer of authority. Sekali lagi, sebuah ikatan perjanjian senantiasa disertai dengan transfer of authority. Ketika Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, ia tidak hanya memberikan jubahnya, melainkan baju perang beserta pedang dan ikat pinggang yang menggambarkan otoritas dan kuasa. Dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang keempat. Anda bisa baca di rumah, perhatikan di Alkitab saudara dan baca 1 Samuel pasal 18 ayat yang keempat. Kemudian cincin juga menggambarkan status kepemilikan atau tanda milik yang adalah gambaran dari Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk memeteraikan kita menjadi milik kepunyaannya, sebagai ikatan yang kemudian masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi cincin itu menggambarkan otoritas kuasa dari Bapa, yaitu sebuah pemberian mandat dan otoritas. Kemudian cincin itu sebuah ikatan perjanjian, itu senantiasa disertai dengan transfer of authority. Ya. Transfer of authority. Kemudian cincin juga menggambarkan status kepemilikan atau tanda milik yang adalah gambaran dari Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk memeteraikan kita menjadi milik kepunyaannya, sebagai ikatan yang kemudian akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kemudian bagian yang ketiga,
bagian yang terakhir, sepatu menggambarkan kemampuan untuk berjalan dalam jalannya. Walking with God, berjalan di dalam jalannya. Seorang tidak hanya mengenal Tuhan dari kasih-Nya. Ya, sekali lagi, seseorang tidak hanya mengenal Tuhan dari kasih-Nya semata, melainkan kesediaannya untuk berjalan bersama Tuhan di dalam jalannya Tuhan. Yaitu mengalami kasih, menerima kuasa, dan berjalan dalam kebenarannya adalah 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, kita perhatikan apa permintaan Musa kepada Tuhan ketika ia berhadapan muka dengan Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-13. Dia mengatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Nah, kita perhatikan dalam apa kata Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini luar biasa, saudara. Jadi bukan saja kita mengenal, tetapi kita juga bersekutu terus dengan Dia. Kita harus berjalan bersama dengan Dia di dalam jalannya. Karena itu Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini luar biasa, saudara. Mari kita kenakan ketiga hal ini. Yang pertama, kita kenakan kembali jubah. Yang kedua, kenakanlah cincin itu. Dan yang ketiga, kenakanlah sepatu. Sepatu menggambarkan kemampuan berjalan di dalam jalannya Tuhan. Berjalan terus bersama dengan Dia. Berjalan terus di dalam jalannya. Walking with God. Mari kita terus berjalan bersama dengan Dia. Kita bukan hanya mengenal Dia. Kita bukan hanya mengenal kasih-Nya, tetapi kita bersedia berjalan bersama-sama dengan Dia. Apapun yang terjadi, kalau kita berjalan bersama dengan Dia, Anda pasti akan menikmati mujizat demi mujizat. Bukan cuma itu, tetapi kita akan disebut dengan lebih dari pemenang. Kita akan menerima pengalaman yang luar biasa, yang spektakuler bersama dengan Tuhan, yaitu menerima kemenangan yang gilang gemilang yang terus menerus, yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, kalau kita terus berada dalam kasih-Nya, kita akan mengalami hal-hal yang hebat, yang luar biasa, yang tidak dialami oleh orang lain. Puji Tuhan. Dimanapun Anda berada, pesan saya terakhir, mari mengenal Dia, mengenal kasih-Nya, berjalan bersama dengan Dia, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Anda juga pasti diselamatkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya.